Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke tutorial makroekonomi dari buku karangan Gregory Mankiw untuk chapter 4, uang dan inflasi. Jadi di chapter ini adalah detail dari pembahasan ekonomi dalam jangka panjang untuk membahas salah satu komponen yang berpengaruh dalam dinamika ekonomi di jangka panjang itu sendiri gitu ya. Nah, di chapter ini kita akan bahas teori inflasi, penyebab, dampak, serta biaya sosial yang ditimbulkan dari inflasi. Nah, dalam mempelajari chapter ini, asumsi yang digunakan adalah asumsi klasik di mana harga sifatnya fleksibel. Dimana kalau di kurva itu nanti kurvanya adalah kurva penawarannya adalah berbentuk tegak lurus atau vertikal pada output tertentu gitu ya. Dan nanti dia akan berpotongan dengan kurva demand yang downward sloping atau miring ke bawah. Jadi di awal kita akan coba lihat dulu data inflasi di Amerika pada tahun 1960 sampai 2006 gitu ya. Nah, di data ini kita bisa lihat ada pergerakan kecil dan pergerakan besar. Pergerakan kecil yang mana? Pergerakan kecil nih kita bisa lihat pola naik turun antar tahun gitu ya, antar bulan gitu ya. Nah, ini kan kita bisa lihat ada pergerakan kecil-kecil di sini. Ini fluktuasi di yang kecilnya gitu ya. Kemudian juga ada pergerakan dalam skala yang lebih besar. Nah, seperti yang pada tahun 1970-an, 75 dan 80. Yang besar ini terjadi karena memang saat itu di Amerika sedang terjadi inflasi harga-harga barang karena ada tekanan harga minyak. Entah itu ketika di awal 70-an OPEC didirikan, kemudian di tahun 80-an terjadi perang teluk. Intinya adalah di tahun-tahun ini inflasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kalau kita coba rata-ratakan nih data-data yang kecil-kecil ini dalam skala misalnya 12 bulanan gitu ya, maka kita akan melihat pola seperti ini. Nah, pola yang bisa lebih jelas menunjukkan naik dan turun dari grafik inflasi secara keseluruhan. Jadi kita bisa lihat ya pada tahun 65 sampai 85 itu ini kan ada ada peningkatan besar di sini ya. Nah, kalau kita lihat rata-ratanya itu memang terjadi pola naik di sekitaran tahun tersebut. Setelahnya kita lihat tidak ada peningkatan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat ada penurunan. Nah, di dalam chapter ini garis merah ini kita sebut atau garis yang smooth ini kita sebut sebagai long run trend atau expected inflation. Expected inflation paling gampang adalah nilai rata-rata dari inflasi. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya lihat data ya dari Januari misalnya inflasinya 2, Februari 3, Maret 4 dan seterusnya gitu. Nah, Bapak coba rata-ratakan selama 12 bulan itu, nanti Bapak akan ketemu angka ya kira-kira inflasinya 2,5. Nah, itu yang data garis merah ini. Tujuannya untuk memperkirakan kisaran inflasi dari inflasi realnya atau inflasi aktual, maaf. Yang garis naik turun yang agak tajam-tajam ini. Jadi yang tajam-tajam ini inflasi yang benar-benar kejadian, data aktualnya. Yang merah ini data hasil rata-rataannya. Nanti kita akan ngebahas kenapa kita dalam menganalisis inflasi kita perlu expected inflasi atau yang garis merah ini, dan bagaimana
dampaknya apabila expected inflasinya itu di bawah nilai aktual. Ini kan di nilai aktualnya ada di atas nih. Dan bagaimana kondisinya kalau nilai aktualnya ada di bawah dan nilai expectednya ada di atas. Karena pada akhirnya inflasi ini kan akan digunakan untuk memperkirakan bagaimana bisnis itu nanti bisa menguntungkan bagi para pelaku ekonomi maupun bagi para konsumen. Nah, sebelum itu kita akan coba ngebahas inflasi dari awal. Inflasi adalah, sebagaimana kita sudah bahas di chapter 2 ya tentang data makroekonomi, dia adalah persentase peningkatan nilai harga. Jadi di kemarin kan kita sudah bahas tuh tentang GDP real dan GDP nominal. Kalau GDP real itu ya memang barang yang diproduksi pada satu periode tertentu. Sementara periode GDP nominal adalah barang yang diproduksi pada tahun tertentu dikali dengan faktor harga. Nah, faktor harganya itu kalau kita lihat tingkat pertumbuhannya akan menghasilkan inflasi. Cuman bedanya adalah kalau harga yang ada di GDP adalah harga agregat secara keseluruhan barang dan jasa, baik barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun barang yang dikonsumsi oleh unit usaha, pabrik, mesin dan sebagainya. Sementara inflasi di sisi konsumsi itu ada hitungannya sendiri. Lembaga-lembaga statistik di berbagai negara biasanya mengumpulkan harga berbagai komoditas yang menjadi bahan konsumsi pokok. Kalau di Indonesia itu ada beras, cabai dan sebagainya. Nanti dipantau setiap hari. Kemudian nanti dilihat pergerakannya naik dan turun dan diagregasi menjadi satu indeks yang namanya indeks harga konsumen. Nah, jadi ada dua tipe inflasi. Ada inflasi yang dibangun dari surveinya terhadap barang-barang konsumsi dan inflasi yang dibangun dari harga yang diagregasi dari yang merupakan nilai agregat dari seluruh perekonomian atau deflator kita sebutnya. Nah, harga itu apa? Harga itu tadi satuan yang digunakan untuk membeli barang gitu ya. Satuannya itu dihitung dengan instrumen apa? Instrumen yang namanya uang. Jadi tentunya harga-harga itu kan dia memiliki nilai. Nah, nilai itu kan punya satuan, rupiah, dolar dan sebagainya itu kan adalah uang gitu ya. Nah, lantas uang itu apa? Uang itu adalah alat tukar, adalah sejumlah aset, stok aset. Jadi sejumlah material atau sejumlah aset lah ya bahasanya yang digunakan untuk transaksi. Jadi dari sini kita bisa lihat tuh tadi beberapa berdasarkan definisi-definisi tersebut keterhubungan antara uang, harga dan inflasi. Inflasi adalah tingkat pertumbuhan dari harga, sementara harga satuannya dihitung dengan aset yang namanya uang. Nah, uang sendiri dia memiliki banyak memiliki arti yang luas. Kalau kita ngomongin uang kan kita langsung terpikir uang kayak gini ya, uang kertas gitu ya, atau uang logam. Cuma pada hakikatnya uang itu memiliki arti yang luas. Nah, kita coba lihat. Berdasarkan fungsinya, uang itu memiliki syarat sebagai atau bisa diartikan atau memiliki fungsi sebagai alat tukar. Jadi apapun sebenarnya yang bisa dijadikan alat tukar itu berarti
kita menyerahkan barang ke orang lain untuk mendapatkan barang yang kita inginkan dari orang lain. Nah, selama sebuah barang itu memiliki fungsi tersebut, dia bisa dikatakan dia memiliki salah satu fungsi uang gitu ya. Kemudian dia memiliki nilai simpan gitu. Nilai simpan itu seperti apa? Nilai simpan misalnya begini. Bapak memiliki emas gitu ya. Emas 11 1 gram gitu ya. 1 gram itu Bapak simpan di tahun 2000 misalnya. 1 gram itu hasil penjualan 1 kambing pada tahun 2000 gitu ya. Jadi harga dulu Bapak punya kambing, terus Bapak jual dan Bapak belikan emas. Emas itu Bapak simpan sampai hari ini. Kemudian hari ini rencananya Bapak mau korban. Ketika Bapak mau korban, Bapak jual lagi emas itu untuk dibelikan kambing, tetap dapat 1 kambing lagi. Berarti ketika Bapak dulu punya kambing, kemudian Bapak tukarkan dengan emas itu mengandung nilai yang hampir sama dengan 1 kambing gitu ya. Buktinya apa? Buktinya ketika tahun 2025 Bapak ngejual lagi emas itu, Bapak tetap mendapatkan 1 kambing gitu. Nggak jadi ayam itu kambingnya, atau nggak jadi nggak jadi sayur dan sebagainya gitu. Tetap dapat 1 kambing. Jadi seperti itu. Berarti dia memiliki nilai yang kalau ditukarkan dengan sesuatu itu hasilnya sama, terlepas dari waktu dan tempat dan sebagainya. Nah, selama sebuah barang memiliki fungsi penyimpanan seperti itu, dia juga bisa dikatakan sebagai uang. Dan yang terakhir, dia sebagai alat hitung. Contohnya seperti apa? Contohnya gini. Bapak misalnya berada di pasar, Bapak punya 1 kilogram apel, dan tetangga Bapak punya 1 kilogram pisang gitu ya. Lantas pas lagi Bapak mau tukeran, Bapak bilang, ini pisang sama dengan ini apel, 1 kilogram apel. Kalau saya kasih ke Bapak 1 setengah kilogram apel, jadi separohnya Bapak kasih Bapak jual, itu sama dengan 1 kilogram pisang. Berarti pisang, harga apel Bapak itu, Bapak ngerasa harga apel Bapak itu tinggi gitu ya. Cuman tetangga Bapak bilang sebalik, harga pisang itu setengah kilo punya saya itu lebih mahal dibandingkan harga apelnya Bapak gitu. Setengah kilogram pisang saya itu sama dengan semua apel Bapak yang Bapak pegang gitu. Tetangga Bapak bilang ke Bapak seperti itu. Nah, kalau kejadiannya seperti itu kan agak sulit gitu kita untuk mengukur ini yang murah dan yang mahal seperti apa gitu. Atau ketika Bapak coba untuk menghitung-hitung kepemilikan harta Bapak gitu ya. Bapak punya di rumah punya motor, punya mobil, punya rumah dan sebagainya. Terus Bapak mau hitung-hitung, mau Bapak gadein ke orang, dengan list seperti itu, total Bapak serahin aja listnya semuanya ke orang yang mau ngebeli rumah Bapak. Orang yang ngebeli rumah Bapak kan kerepotan karena yang dia terima itu adalah list barang-barang yang Bapak punya. Gitu ya.
Sementara itu orang yang mau ngebeli rumah Bapak, nggak cuma ngebeli rumah Bapak aja. Dia pengen ngebeli rumah tetangga Bapak, ngebeli rumah orang yang ada di seberang pulau dan sebagainya. Nah, kalau barang-barang dicatat hanya berdasarkan jenis barang per barang, itu tentunya dunia juga akan amburadul gitu. Yang pertama, kita sulit untuk membandingkan mana barang yang nilainya tinggi dan nilai yang rendah, seperti kasus si pisang dan apel tadi. Yang kedua, seandainya kita mau mencatat, mengarsipkan berapa total barang-barang yang ada yang menjadi aset Bapak gitu, atau barang-barang yang akan diperjualbelikan, itu juga akan susah karena jenisnya ada banyak. Nah, oleh karena itu dia perlu satu unit yang disepakati oleh secara bersama. Nah, unit yang disepakati secara bersama itulah unit yang biasa dinyatakan dalam uang. Gampangnya gini, kalau dalam kasus apel dan pisang tadi, seandainya dibilang sekilo apel harganya 500 perak, sekilo pisang harganya 1000 perak, lebih jelas kan jadinya kan. Jadi rupanya pisang harganya lebih tinggi dibandingkan apel gitu. Jadi lebih bisa kelihatan lebih mudah membandingkan mana yang murah, mana yang mahal gitu. Yang kedua, dalam hal penghitungan akumulasi aset, seperti kita mau menghitung jumlah nilai sebuah rumah gitu, termasuk barang-barang yang di dalamnya, itu juga akan lebih mudah di dalam bentuk uang. Sehingga ketika kita mau ngomongin aset yang kita miliki, kita bilang aja asetnya 1 miliar, 2 miliar dan sebagainya, ketimbang kita harus melis rincian satu-satunya, sehingga ketika kita mau melaporkan ke orang, kita perlu menyebutkan satu persatu nilainya, jenisnya secara rinci gitu. Nah, oleh karena itu uang berdasarkan pemaparan tadi setidaknya memiliki 3 fungsi ini gitu ya. Ada fungsi alat tukar, fungsi penyimpan nilai, dan sebagai alat hitung. Uang juga bisa kita pisahkan menjadi beberapa tipe. Yang pertama, fiat money. Fiat money itu apa? Paling gampang adalah uang kertas dan uang logam yang ada di kantong-kantong atau dompet Bapak. Fiat money ini artinya sebenarnya adalah uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Kalau Bapak megang duit 100.000 ya, itu kan sebenarnya secara fisik sama bentuknya dengan yang 50.000. Bedanya catnya aja, yang 100.000 warna merah, yang 50.000 warna biru gitu. Seandainya catnya itu kita lunturin, dia hanya songgok kertas, lembaran kertas saja gitu. Dan kalau dijual itu kertas, itu harganya nggak ada gitu. Nggak ada bedanya dengan kertas koran yang kertas bekas yang dijual ke abang-abang penjual barang bekas gitu. Tapi ketika dia dicetak, ada stempelnya dan sebagainya, wow, baru dia memiliki nilai yang kalau tadi kasus 100.000 gitu ya, Bapak tumpuk menjadi 20 lembar, dia laku dengan harga 1 gram emas bahkan. 1 gram emas kan di tahun 2025 ini kisaran harga emas kan 2 juta gitu ya, segram. Nah, emas-emas yang kertas-kertas yang dicetak dan distempel tadi, yang tadinya nggak ada harganya, bisa menjadi senilai dengan emas. Nah, itu yang kita sebut sebagai fiat money. Dia nggak punya nilai intrinsik, cuman karena disepakati oleh orang banyak sebagai memiliki nilai yang tinggi, maka dia bisa dianggap sebagai uang. Sementara ada juga uang yang sifatnya barang gitu, atau komoditas. Nah, ini sebenarnya uang yang berlaku sejak lama sebenarnya. Uang purba ya uang komoditas. Jadi kalau kita
dilihat pelajaran sejarah gitu ya. Pada awalnya tuh kan manusia melakukan transaksi itu berdasarkan perbedaan kebutuhan antar barang aja gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh orang kan melakukan transaksi itu sifatnya barter. Kalau bapak punya garam, tetangga bapak punya ikan, nanti bapak selama bersepakat bapak bisa melakukan pertukaran antara garam dan ikan tadi. Cuman kalau misalnya bapak punya garam, tetangga bapak punya pisang, cuman bapak pengen garam, tetangganya nggak pengen, bapak pengen pisang, cuman tetangga bapak nggak pengen garam, dia pengennya misalnya alat rumah tangga, transaksi nggak terjadi. Maka itu gambaran bagaimana ketika kita ngomongin uang dalam bentuk komoditas. Dia melakukan pertukaran, dia memang mempunyai fungsi pertukaran, cuman dia dilakukan dengan menukarkan antar barang yang satu dengan barang yang lain. Tentunya pertukaran komoditas ini sulit dilakukan apabila terjadi kendala yang seperti saya sebutkan barusan. Apabila terjadi perbedaan preferensi ketika ingin melakukan pertukaran. Cuman uang komoditas ini masih tetap berlaku hingga sampai sekarang. Salah satu yang masih ada jenis komoditas yang dijadikan uang itu ya emas tadi gitu ya. Emas sampai hari ini masih bisa dikatakan sebagai alat tukar di beberapa pasar tertentu. Jadi kita tahu ya sekarang tuh ada namanya bullion markets gitu ya. Nah, di pemerintahan kita hari ini kemarin ada isu juga pengen menghidupkan bullion markets-nya juga gitu ya. Jadi di pasar-pasar tersebut terjadi transaksi emas, di transaksi jual beli emas gitu. Nah, di sini juga di paparan ini juga disebutkan ada rokok sebagai alat tukar. Ini sebenarnya diambil dari kisah nyata yang difilmkan di film Shawshank Redemption. Jadi di dalam film tersebut digambarkan bahwa kehidupan narapidana di sebuah penjara di Amerika. Nah, di dalam penjara tersebut rupanya terdapat aktivitas ekonomi. Meskipun uang tidak diperbolehkan untuk bergerak di dalam penjara tersebut, para napi tersebut mencoba untuk melakukan aktivitas ekonomi secara diam-diam, secara bawah tanah, dengan mata uang mereka yang dengan mata uang yang mereka sepakati sendiri. Mata uangnya apa? Mata uangnya rokok. Nah, kemudian di sini ada sedikit exercise untuk menentukan mana yang masuk kategori sebagai uang. Pertama, mata uang atau currency. Ini tentunya adalah uang ya. Dolar, rupiah, dan sebagainya. Cek. Cek apakah termasuk uang? Cek ini selembar kertas seperti kwitansi, perlu diisi angkanya dan perlu ditanda tangan sebagai persetujuan sebelum bisa dicairkan ke bank. Untuk dicairkan ke bank. Ini nggak masuk. Karena tadi dia perlu dicairkan dulu agar bisa digunakan sebagai alat tukar gitu ya. Demand deposit atau checking account, ini rekening giro gitu ya. Seperti cek, cuman dia sudah ada nama pemiliknya dan ada nama jumlah uang yang akan diberikan gitu. Nah, ini semi uang ini. Credit card tentunya bukan uang. Dan yang terakhir time deposit tentunya bukan uang karena dia perlu dicairkan pada tenggat waktu tertentu.